Shalom, selamat malam. Puji syukur di saat bulan ini, bulan September, kita masuk dalam bulan Bina Keluarga. Dan di malam hari ini, saya bersama-sama kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus 6 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Efesus 6 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena atas perlindungan-Mu sajalah sehingga kami, Jemaat GKI Diaspora, boleh berada pada bulan Bina Keluarga di bulan September ini Bapa. Dan di malam hari ini Tuhan, kami akan membuka dan membaca serta merefleksikan sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu. Untuk itu, Tuhan mau datang bersama-sama dengan kami, Tuhan mau sertai kami di dalam pembacaan dan refleksi firman kami di malam hari ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Efesus 6 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Berbunyi demikian, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan perintah-perintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan di malam hari ini kita akan merefleksikan sebagian daripada sabda kebenaran firman Tuhan ini yang saya berikan judul kecil, yaitu keluarga yang kokoh dilindungi perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah adalah istilah yang berasal dari dalam Alkitab. Tepatnya terdapat dalam surat Paulus kepada jemaatnya di Efesus 6 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Istilah ini merujuk pada serangkaian perlengkapan rohani yang diberikan Allah kepada umatnya untuk melawan kekuatan jahat dan berdiri teguh dalam iman. Mengapa disebut sebagai perlengkapan senjata? Paulus menggunakan metafora peperangan untuk menggambarkan kehidupan orang percaya. Sebagai prajurit Kristus, kita tidak melawan musuh yang kasat mata seperti daging dan darah, tetapi melawan kekuatan jahat yang lebih tinggi, yaitu roh-roh jahat. Untuk itu, untuk memenangkan peperangan rohani ini, kita membutuhkan perlengkapan yang membadai, yaitu perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah, kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani yang disediakan oleh Allah untuk melindungi keluarga kita dari serangan musuh. Perlengkapan ini sesuai dengan pembacaan kita tadi, meliputi kebenaran sebagai ikat pinggang, keadilan sebagai baju sirah, kemudian Injil sebagai kasut kaki, iman sebagai perisai, keselamatan sebagai helm, dan pedang roh yaitu firman Allah. Di dalam pembacaan kita juga terdapat musuh yang tak kasat mata. Apa yang dimaksud dengan musuh tak kasat mata? Musuh kita adalah roh-roh jahat yang bekerja baik di balik layar untuk menghancurkan keluarga kita. Mereka menggunakan berbagai tipu muslihat seperti perselisihan, perpecahan, dan godaan duniawi lainnya. Godaan duniawi yang kita sering temui di saat sekarang ini banyak sekali, terutama bagi anak-anak muda ataupun anak-anak kita sekalian. Perjuangan rohani yang dimaksud adalah membangun keluarga yang kuat di dalam perjuangan rohani yang terus-menerus. Kita perlu berdoa, membaca firman Tuhan, dan saling menguatkan di dalam iman. Ayat ini mengajarkan kita untuk melihat keluarga sebagai medan pertempuran di dalam rohani kita. Dalam konteks bulan Bina Keluarga ini, kita diingatkan bahwa membangun keluarga yang kuat ataupun kokoh bukan hanya soal hubungan antara anggota keluarga, tetapi juga pergumulan melawan kekuatan jahat yang ingin merusak keharmonisan keluarga kita.
Membangun hubungan keluarga yang harmonis dan kokoh itu dapat berupa ataupun cara-cara yang kita lakukan adalah yang pertama, luangkan waktu bersama. Lakukanlah aktivitas kita bersama secara rutin untuk mempererat hubungan di antara keluarga kita. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Di dalam keluarga, kita perlu belajar mendengarkan dan menyampaikan pesan dengan jelas kepada keluarga kita. Kemudian yang ketiga adalah respek terhadap perbedaan. Sekalipun kita merupakan hubungan keluarga, tetapi namanya perbedaan di dalam manusia itu adalah hal yang wajar. Untuk itu, setiap anggota keluarga memiliki perbedaan, maka belajarlah untuk menghargai dan menerima perbedaan tersebut. Kemudian yang keempat adalah selesaikan konflik dengan damai. Perpecahan ataupun pertikaian, percekcokan di antara keluarga, suami, istri, orang tua dan anak, kemudian anak dengan anak, itu sering terjadi dan selalu terjadi di dalam hubungan keluarga. Tetapi mari cari solusi bersama saat terjadi konflik, agar tidak melebar dan kita dapat dipersatukan di dalam Allah. Kemudian yang terakhir ataupun yang kelima adalah tunjukkan rasa kasih sayang kita, baik sebagai suami, baik sebagai istri, ataupun tunjukkan rasa sayang kita dari anak kepada orang tua, dari orang tua kepada anak, dan ungkapkanlah kasih sayang secara verbal, secara nyata ataupun secara tidak nyata. Dan mengapa kita perlu mengenakan perlengkapan senjata rohani kita? Kita perlu karena yang pertama, kita memperlengkapi senjata rohani kita yang pertama adalah sebagai perlindungan. Perlengkapan senjata Allah melindungi kita dari kekuatan musuh yang selalu mengintai kita di dalam keadaan apapun. Tetapi yakin dan percaya bahwa perlindungan Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kita. Kemudian yang kedua adalah kekuatan. Perlengkapan ini memberikan kita kekuatan untuk melawan kejahatan dan kita dapat berdiri teguh di dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita diberikan kemenangan. Dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah, kita dapat meraih kemenangan atas dosa dan iblis. Yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi, kita akan memenangkan perlengkapan ataupun memenangkan pertandingan kita melawan si jahat. Untuk itu Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, aplikasi kita di dalam bulan bina keluarga kita di malam hari ini adalah yang pertama, doa bersama. Ajak seluruh keluarga kita, anggota keluarga kita yang berada di dalam keluarga kita ataupun berada di dalam rumah kita, untuk kita dapat berdoa secara teratur. Doa bersama akan memperkuat ikatan keluarga dan akan menjadi benteng perlindungan dan serangan musuh kita. Kemudian yang kedua adalah mempelajari firman Tuhan. Buatlah waktu khusus untuk mempelajari firman Tuhan bersama dengan keluarga. Paling tidak kita membuka satu ayat, kemudian kita membacanya secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah saling mengampuni. Ajarkan pentingnya saling mengampuni dalam keluarga. Karena dendam dan kebencian adalah musuh yang dapat menghancurkan keluarga. Untuk itu, mari kita menjaga komunikasi yang baik di antara hubungan keluarga, di antara hubungan suami istri, di antara hubungan antar orang tua dan anak, dan di antara hubungan anak dengan anak. Komunikasi yang terbuka dan jujur adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat di dalam keluarga. Dan yang terakhir adalah menjadi teladan. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam hal iman dan karakter. Tetapi sebagai orang tua juga kita harus memberikan contoh yang nyata di dalam kehidupan keluarga kita. Untuk itu, orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dan di dalam bulan bina keluarga ini, mari berikanlah waktu yang tepat, berikanlah hati kita, berikanlah seluruh
apa yang telah diberikan Tuhan bagi kita. Berikan waktu kita kepada Tuhan dengan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan melawan kekuatan yang jahat yang ingin merusak hubungan kita dengan Tuhan, maka kita dapat membangun, memberikan yang terbaik bagi keluarga kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah hubungan kekeluargaan kita akan terus dijaga, akan terus diberkati oleh Tuhan sepanjang hari, sepanjang waktu sampai Tuhan datang kembali. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari untuk mengaminkan pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan, karena kami boleh diajarkan lewat pembacaan kami untuk dapat kami memperlengkapi diri kami, memperlengkapi kehidupan keluarga kami dengan peralatan senjata Allah. Untuk itu Bapa, Tuhan mau datang, Tuhan mau tilik setiap kehidupan keluarga kami masing-masing di dalam jemaat GKI Diaspora Kota Raja, ataupun kami semua yang boleh mendengarkan sabda kebenaran firman ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kehendak Tuhan mau berlaku di dalam setiap kehidupan keluarga kami masing-masing. Untuk itu Bapa, bersabdalah kepada kami, Tuhan mau mengajarkan kepada kami untuk selalu bersama-sama di dalam hubungan suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, tetapi hubungan antara sesama saudara Tuhan. Untuk itu Bapa, terima kasih atas pembacaan dan refleksi firman yang singkat ini. Biarlah menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami, di sepanjang bulan September ini, tetapi untuk kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih banyak Tuhan. Akhirnya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah firman-Mu saja yang boleh berlaku di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji syukur di malam hari ini kita sudah selesai mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama boleh menjadi kekuatan kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.